Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini akan dipimpin oleh Bunda Fatimahuz Zahra. Monggo kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bunda Suryani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan kepada kita semua. Ustazah semua yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan belajar bersama dengan calon guru penggerak. Alhamdulillah di lembaga kita ada calon penggerak Bunda Sriyanti. Semoga dengan adanya guru penggerak ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga kami, yaitu lembaga PAUD IT Abu Bakar As-Siddiq Juwana. Dengan harapan kami semua, ya tentunya para guru, lembaga sekolah dan semua warga sekolah, bahwasanya dengan guru penggerak ini diharapkan mampu memberikan teladan bagi kita semua, terutama memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ya, harapan untuk guru penggerak ini yaitu mempunyai kompetensi yang pertama bisa memimpin pembelajaran yang berpusat kepada muridnya, sehingga pendidik menjadi teladan dan mampu memberikan motivasi kepada anak, ya.
sehingga bisa memperdayakan anak didik kita. Kemudian yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Mengembangkan diri ini biasanya ada kegiatan-kegiatan baik lokakarya maupun belajar lewat online ya, seperti itu. Kemudian belajar mandiri ya, belajar mandiri dengan terukur ya, dengan terorganisasi dan terukur. Kemudian mendapat pengalaman belajar juga dari pengajar praktek ya, yang hadir di lembaga. Kemudian bisa mendapatkan pengalaman belajar juga dan bekerja sama. Tentunya ada kerjasama juga dengan guru penggerak yang lain, dengan komunitasnya. Kemudian yang ketiga adalah bisa memimpin manajemen sekolah ya. Harapannya dengan adanya guru penggerak nanti bisa mewujudkan ya, program sekolah ya, yang berdampak luas untuk lembaga maupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat, mempunyai pengembangan sekolah ya. Jadi dapat menjadi pemimpin untuk mengoptimalkan proses belajar siswa dengan melibatkan orang tua dan pihak luar. Harapannya begitu, sehingga kita benar-benar akan mempunyai wawasan besar ya, untuk melakukan perubahan di lembaga kita khususnya dan di luar lembaga pada umumnya. Begitu ya saudara semua. Makanya sebagai kepala sekolah saya wajib mendorong jenengan untuk bisa ikut program guru penggerak. Harapannya itu semoga jenengan semua termotivasi dengan rekan kita yang sudah menjadi calon guru penggerak. Demikian sambutan dari saya. Semangat semua para ustadzah, okay? Kami tutup. Semoga nanti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara sosialisasi calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan Bunda Sriyanti. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat untuk kita semua. Pertama, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul gitu ya, dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu guru hebat Okite Abu Bakar As-Siddiq Juwana sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya di sini tidak segala-galanya gitu ya. Justru pengalaman saya jauh kalah lebih hebat dari panjenengan semua gitu ya. Jadi di sini saya tidak berniat untuk
belajar bersama tentang ilmu yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak saya tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai menuju pembahasan kali ini. Dibuka dengan foto saya, terlihat Ibu? Selanjutnya ini adalah Bapak PP dan Bapak fasilitator saya, ya. Selanjutnya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, menurut KHD, pendidikan itu mengedepankan anak. Artinya, pendidikan itu memusatkan, menghamba kepada anak, gitu ya, berpusat pada anak. Selanjutnya adalah, ini, pendidikan adalah menuntun anak. Ini merupakan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan semboyan KHD, yaitu Ingarso Satulodo, Ing Madya Mangakarso, Turburi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Nah, kita masuk pada materi saya yang saya dapatkan, yaitu budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif ini. Guru di sini memegang peranan sentral, gitu ya. Nah, baik, sebelum selanjutnya kita masuk pada ada pertanyaan pemantik. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, bisa dilihat ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Yang setuju tunjuk tangan. Setuju apa tidak setuju? Yang setuju tunjuk tangan. Ya, setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Satu saja. Oke. Ada alasan untuk tidak setuju, setuju atau tidak setuju? Setuju tadi ya, Bu Haryati. Kenapa kok hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa sedikit dijelaskan? Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengatakan setuju dengan hukuman. Kenapa? Kita jangan berkonotasi kalau hukuman itu kejam ya sebelumnya. Karena bentuk-bentuk hukuman itu banyak sekali. Dan intinya dari hukuman tersebut untuk mendisiplinkan anak. Kita tidak harus memandang dengan hukuman itu dengan kekerasan. Hukuman itu banyak sekali. Misalnya dengan kita menegur, konsekuensi, anak kita beri konsekuensi tentang apa yang kesalahan akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Dari bentuk konsekuensi itu kita bisa memberikan jenis hukuman secara bertahap. Misalnya dari menegur, kemudian kita tingkatkan. Karena memang untuk anak usia dini pemahaman mereka belum komplek ya, jadi kita harus pelan-pelan untuk mencontohkan kepada mereka agar menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi sekali lagi jangan kita konotasikan hukuman itu dengan sesuatu yang bersifat kejam deh. Karena tujuan kita adalah mendisiplinkan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih atas tanggapan dari Bu Haryati, gitu ya. Intinya hukuman itu beraneka ragam, gitu ya, macam-macam dan tidak memberatkan untuk anak, gitu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal
Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Dan siapa yang tidak setuju? Bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju? Semuanya tidak setuju. Lanjut. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju ya? Setuju. Oke, setuju semuanya? Setuju. Berarti sepemaham dengan Bu Haryati yang tadi ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Ibu-ibu. Selanjutnya itu hanya pernyataan saja. Selanjutnya kita beralih pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 ya topik dalam modul budaya positif kali ini. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ibu-ibu sekalian, kita masuk pada disiplin positif yang pertama ya. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Nah, siapa yang memegang kontrol sebenarnya ya? Coba Bapak Ibu berhadapan dua-dua. Berhadap-hadapan dua-dua. Nah ini, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Posisi ibu-ibu sebagai si A dan si B. Berhadapan ya, saling mengepal tangan. Di tulisan itu silakan ditulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, ya. Jadi di dalam kepala itu ada kertas yang isinya sangat berharga sekali untuk ibu-ibu semua. Kemudian si B, ya, teman Anda B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, bahkan menggelitiki gitu ya, boleh titik-titik, supaya dapat membuka kepala tangan Anda yang Anda kepal tadi. Boleh dipraktekkan. Coba berdua saling berhadapan-hadapan. Dimulai ya. Si A sebelah kiri dan si B sebelah kanan. Si A sebelah kiri dan si B sebelah kanan. Sudah? Nah, bisa dimulai 1, 2, 3. Dikepal. Di dalam kepala itu ada benda berharga atau sesuatu yang sangat Anda sukai. Nah, itu ya. Bagaimana cara si B untuk membuka kepala tangan Anda? Itu 1-3 ya. 1, 2, 3. Nah, kertas dikepal di dalam kepalan. Ya, bisa dimulai. Sudah ya teman-teman? Apa aja?
pikiran ibu-ibu sekalian tentang benda berharga itu, boleh barang-barang atau suatu impian atau benda berharga yang menurut ibu-ibu itu sangat berharga sekali untuk panjenengan semua. Ya, bisa ditulis terus dikepalkan. Itu yang kiri ya, yang A. Yang B berusaha untuk membuka kepalan si A. Ya, boleh dengan cara apapun boleh. Boleh dipitik supaya terbuka, boleh dirayu-rayu, dimanja-manja atau dipaksa pun tidak apa-apa. Nah, satu, dua, tiga. Ada yang berhasil? Ada berhasil? Tidak ada yang berhasil ya? Tidak ada yang berhasil. Nah, ibu-ibu sekalian, begini ya. Jadi, siapa yang memegang kontrol sebenarnya? Berarti diri kita masing-masing ya. Diri kita masing-masing yang memegang kontrol. Ibaratnya seperti ini. Jadi ketika si A itu kita ibaratkan seperti guru, gitu ya. Kemudian si B itu murid. Nah, di sini guru mengontrol murid dengan alasan bahwa ini demi kebaikan murid. Jadi apapun yang guru mau harus dilaksanakan murid, kan begitu alurnya ya, yang pertama. Nah, misalkan gini, ada anak-anak yang tidak mau tertib gitu ya, rame sekali, sibuk sendiri, main sendiri gitu ya, atau asyik dengan dunianya sendiri. Nah, pemegang kendali di sini adalah orang dewasa gitu ya, atau guru, atau kita sebagai pendidik gitu ya, sebagai pemegang kendali posisi ini, bahwa ibu-ibu sebagai pembawa kontrol harus sesuai dengan kita, gitu ya. Padahal guru di sini adalah menuntun. Sekali lagi, guru di sini adalah menuntun, bukan menuntut, apalagi memaksa anak, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ampun. Berarti intinya adalah menuntun. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid, gitu ya. Setelah ini nanti kita akan belajar diferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Sebetulnya ibu-ibu, bahwa stimulus kontrol menjadi stimulus pilihan. Nah, ini bisa dibaca. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau disebut juga dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi ya. Tahu ya, ilusi itu apa? Ilusi itu adalah gambarannya, Ibu. Gambaran atau imajinasi. Imajinasi, betul. Nah, di sini selanjutnya stimulus. Nah, stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Kita tidak bisa mengontrol murid, gitu ya.
kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu ya. Sesuai dengan tadi kepala tangan ya. Walaupun sampai dibujuk, sampai dirayu, sampai dipaksa sekalipun, gitu ya, kita tidak membuka kepala kita karena iya betul. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan kita mengontrol murid untuk jadi seperti apa yang kita inginkan. Seperti pembelajaran Ki Hajar Dewantara di awal tadi ya, yang meliputi pelajar Pancasila. Nah, ini selanjutnya. Nah, kita sampai pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, pada akhirnya nanti seperti apa yang telah dikatakan KHD di awal tadi, yang pada akhirnya kita menuju kepada profil pelajar Pancasila. Coba kita ice breaking sebentar ya, dengan tangannya begini. Yang pertama jempol, yang kedua jari kelingking. Dengan sudah hafal semua ya, nyanyi profil pelajar Pancasila ini ya. Nah, tangannya begini. Coba kita sama-sama menyanyi biar tambah paham gitu ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang bisa? Dicoba ya, ini menyeimbangkan otak kita. Jadi sebelum kita memahamkan kepada anak, kita harus bisa menata diri kita dulu, gitu ya. Selanjutnya adalah, nah, apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi begini ya, disiplin itu, mari kita refleksi. Kita merefleksikan diri kita sejenak ya, sebagai contoh, sebagai budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Apakah sudah sesuai dengan budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara ataukah belum gitu ya. Kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang paling penting dan perlu digarisbawahi adalah ini yang sudah di awal tadi sebagai pernyataan pemantik ya, bisa kita jawab di poin ini. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Itu termasuk motivasi eksternal. Begini Bu.
Misalnya gitu ya, di dalam rumah tangga kita gitu ya, berapapun anak kita, mesti salah satu di antaranya itu berbeda-beda, walaupun dari satu keturunan. Misalnya kita, misalnya anak saya sendiri ya, anak saya sendiri itu yang pertama dan kedua sudah berbeda jauh gitu ya, padahal itu sama-sama anak saya gitu ya. Apalagi anak-anak kita gitu ya, anak murid kita, anak didik kita di sekolah, itu kan banyak sekali ya, ibu bapaknya beda-beda, karakternya beda-beda. Nah, di sini kita selaku guru tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi harus bisa membeda-bedakan, tapi tidak membeda-bedakan masalah sosialnya. Kita tahu bahwa tadi sudah di awal gitu ya, sebagai awalan kita menurut Hajar Dewantara itu kan menuntun gitu ya, menuntun anak, bukan menuntut sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Misalkan gini, contoh ya, anak yang sering menjawab pertanyaan akan diberi coklat atau permen atau jajan yang lainnya. Biasanya seperti itu ya kita ya. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya apa ini, saudara? Iya, ini adalah sebagai penghargaan gitu ya, penghargaan untuk anak. Begitu kan? Ya. Yang rajin belajar atau yang sudah mengerjakan PR dapat bintang, gitu ya. Atau anak yang paling anteng dapat bintang, begitu biasanya ya. Nah, atau anak yang berani maju, kita kasih bintang. Seperti itu biasanya, betul? Ya. Ini artinya apa? Betul tidak seperti itu? Nah, ini kita bahas pada pertemuan kali ini. Dikasih reward itu sebagai tanda penyemangat, gitu kata Bu Sri tadi, ya kan? Anak yang rajin dikasih bintang, anak yang berani dikasih bintang, anak yang mau tertib, anak yang tidak pernah terlambat, dan anak yang mau tertib mengikuti kegiatan sampai selesai, anak yang mau maju ke depan dikasih bintang. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Nah, kemudian gini, kita refleksi ya. Kita renungkan, misalkan dalam satu kelas kita ada 15 anak. Ada 15 anak ini, apakah anak-anak semuanya mendapatkan banyak bintang? Semuanya dapat banyak bintang? Atau ada yang dapat sedikit, gitu ya? Atau bahkan ada yang tidak dapat sama sekali, gitu ya? Ini bagaimana? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kadangkala apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik untuk kita, gitu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan suatu reward kepada anak berupa bintang atau perolehan permen gitu ya, tadi ya, coklat gitu, itu hanyalah motivasi ekstrinsik tadi ya, motivasi eksternal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga motivasi eksternal. Nah, tujuannya di sini gitu ya, tujuan kita sebagai pendidik, para guru yang mendidik anak bangsa gitu ya, itu tujuan itu amat sangat tidak diharapkan sekali gitu ya. Jadi
yang tadi sudah setuju dengan hukuman, gitu ya, yang tidak setuju dengan penghargaan atau setuju dengan penghargaan, itulah yang sudah mendarah daging dalam diri kita sebagai guru. Kita sudah dihardik dan didoktrin oleh guru kita yang lama, gitu ya. Padahal di sini, ya, tidak ada seperti itu. Mohon maaf, ibu-ibu ya. Nah, ini tujuan kita belajar itu seperti itu. Ternyata ilmu yang kita dapatkan ini ada ilmu yang baru, gitu ya. Ilmu baru yang kita dapatkan ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Kadang kita perlu memposisikan diri kita sebagai murid, gitu ya. Jajal kita memposisikan diri kita sebagai murid, tapi yang kita sampaikan itu biasanya kita merasa lebih benar, ya, karena kita sebagai orang dewasa yang sudah melalui pengalaman-pengalaman yang lama, gitu ya. Bahkan kita harus, gitu ya, kita harus memposisikan diri kita sebagai murid. Bahkan yang kita sampaikan itu merasa benar, tapi belum tentu efektif untuk anak, kan begitu. Bisa jadi malah kebalikannya, jangan sampai malah membeda-bedakan anak satu dengan anak yang lainnya, karena anak ini pintar sendiri, nurut sendiri, anteng, gitu. Karena itu terkait dengan mental anak selanjutnya. Seperti awal pembelajaran kita tentang tadi, ya, teori kontrol itu. Ini, nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, gitu ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan tadi di awal yang sudah dibaca bersama-sama, ya. Jadi konsep disiplin itu malah menimbulkan identitas gagal. Gini, konsep disiplin tapi menimbulkan identitas gagal, yaitu hukuman yang berlaku sama dengan penghargaan. Jadi hukuman itu sama levelnya dengan penghargaan, tidak ada bedanya antara hukuman dan penghargaan. Karena apa? Bisa dipahami atau ada tanggapan? Ya. Jadi begitu, Ibu. Kita tidak boleh menghukum, juga tidak boleh memberi penghargaan. Kenapa? Ya, nih selanjutnya. Kenapa itu? Nah, hukuman atau penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Setuju Bapak Ibu? Sudah bisa dimengerti, ya, bahwa penghargaan itu hanya sebuah motivasi eksternal, gitu ya, yang menjadikan anak biasanya ketergantungan. Kalau sudah darah ustazah, darah bintang akhiah denganku, jadi menjadikan anak ini malah semakin sombong, gitu ya, karena dia merasa itu tadi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, kowe gak kaya aku bintangku akih, misalnya kayak gitu. Okay. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tadi, ya, itu sendiri penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dengan adanya tadi reward berupa bintang atau berupa barang apapun dari guru, gitu ya, itu akan mematikan kreativitas, akan mengurangi motivasi
bentuk penghargaan program kebajikan yang diperbolehkan adalah nih, seharusnya kita sebagai guru itu memberi pengakuan secara khusus, tidak secara klasikal. Jadi pribadi anak itu didekati dan tidak tahu dengan teman yang lainnya. Kita dekati individu gitu ya, khusus secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, begitu ya, secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, terus menerus. Selanjutnya adalah fokus pada proses, gitu. Nah, ini sebagai contoh pengakuan apresiasi. Kemarin saya perhatikan itu membuka bahan untuk ini bercakap-cakap dengan murid pribadi gitu ya. Saya rasa ibu-ibu semua sudah paham ya dengan ini. Kalau bicara dengan anak ya sudah paham semua gitu ya. Jadi sebagai contoh saja ini kita isi bersama-sama. Nah, ini ibu-ibu sekalian bisa diisi. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sebagai hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali loh Bapak Ibu. Ini kasihan anak kalau disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 100 kali. Ini termasuk hukuman karena ini ya, bisa dicermati. Yang kedua, dengan ini nanti kita bisa menganalisis gitu ya. Sebenarnya apa sih yang sudah saya laksanakan, apa yang sudah saya terapkan kepada murid saya gitu ya. Sebenarnya hukuman atau penghargaan tadi sudah berlaku ya. Sekarang kita berbicara tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, bisa diperjelas dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga, betul. Sudah mulai paham ya sampai sini ya. Nah, yang ketiga, supaya tambah pemahamannya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi, betul. Sudah mulai paham ya Ibu ya? Nah, selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sebentar, kita buktikan ya. Survei membuktikan. Nah, apa isinya? 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul, 6 betul, 7 ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nah, di sini titik letak kita, pemahaman kita sebagai guru sebenarnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah supaya lebih paham lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Gitu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan
yang manis gitu ya, kita ulang kembali pada saat kita sudah usia dewasa. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama sekali. Betul tidak? Ketika kita SD pernah ada guru yang seperti ini. Kita ingat ya, ibu-ibu ya. Nah, kita masih ingat. Saya pun masih ingat dan terngiang-ngiang sekali. Itu bukan dari guru saya, tapi dari ibu saya sendiri. Ketika itu saya memang orangnya tidak seperti kakak saya ya. Jadi kakak saya itu sekolahnya pintar, ranking 1 terus. Dengan saya sendiri, dengan pengalaman pahit yang masih selalu saya ingat sampai dewasa ini itu, saya selalu dibanding-bandingkan gitu ya. Seperti lagu yang sekarang itu seperti ternyata itu sakit sekali gitu ya, dan teringat sampai sekarang. Wah, kamu senangannya macet, mesti bisa. Nah aku, Ibu karena saya itu tidak seperti kakak saya, memang pengennya bebas gitu ya. Karena kan masing-masing anak berbeda tadi ya, sudah ya dari awal tadi. Selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Jadi dengan hukuman itu menjadikan anak benci, wajib, misalnya seperti itu. Anak menghargai disiplin dengan konsekuensi. Karena apa? Ketika anak itu melakukan kesalahan, kok langsung kita hukum gitu ya, tiada ampun buat anak itu, gitu. Maka anak itu akan mengingat hal itu sampai akhir hayatnya. Seperti saya yang sudah jadi korban ibu saya gitu ya, dengan membandingkan dengan kakak saya. Kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan gitu ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Aku piye kok ngene ora kaya kakakku misalnya gitu ya. Saya ya dulu pernah berpikir seperti itu, tapi sekarang sudah enjoy ya. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena apa? Konsekuensi itu kan sesuai dengan pemikiran anak ya. Anak kenapa? Ditanya kenapa harus seperti ini gitu ya. Memahamkan anak gitu ya. Membuat anak itu bisa memahami apa yang dia lakukan sebenarnya dari lubuk hatinya sendiri yang paling dalam. Kalau hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah itu. Selanjutnya adalah kita masuk pada restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ibu-ibu, nanti akan kita bahas lebih jauh setelah ini. Ya, restitusi sudah agak paham ya sampai sini ya. Apa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah ini, identitas gagal itu adalah hukuman, sesuatu yang sangat menyakitkan yang terjadi gitu ya. Seperti tadi contohnya. Saya harap ini sudah paham semua ya Bapak Ibu ya tentang ini, tentang identitas gagal dan identitas sukses. Nah intinya di sini, kalau hukuman itu yang kita berikan kepada anak sekarang akan diingat oleh anak sampai akhir hayat, dan penghargaan juga seperti itu. Kita
memberikan hukuman, penghargaan lebih sering lagi, maka itu akan mematikan kreativitas anak. Nanti seperti yang sudah kita baca bersama-sama. Kalau identitas sukses, kita memberikan anak itu konsekuensi, bukan hukuman dan bukan penghargaan. Intinya seperti itu gitu, Ibu. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Nah, ini supaya bisa lebih paham lagi, kita lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi, Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya sendiri, gitu ya. Kenapa sih kamu kok melakukan ini, gitu ya? Kenapa kamu tadi kok rewel, gitu ya? Sekolahnya kok rewel kalau untuk anak TK, biasanya masih rewel. Kenapa rewel? Kita telusuri, bukan langsung mendoktrin anak. Orang sebenarnya sampai, apalagi sampai melilit-lilit gitu ya, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini tujuannya untuk menyadarkan sang anak, gitu ya, dari dalam dirinya sendiri, bukan atas paksaan dari kita para orang dewasa. Selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, gitu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang paling tepat, gitu ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, gitu. Untuk menumbuhkan karakter pada anak, kita gali dengan yang tadi ada 9 ini ya, ciri-cirinya. Kita gali kenapa bisa seperti ini, kok begini kamu, dengan nada yang standar. Restitusi fokus pada solusi. Dengan ini anak kan, karena dengan kita bertanya kepada anak, menggali lebih dalam lagi kenapa anak seperti ini kan memunculkan anak itu berilustrasi. Nah, kalau anak sudah mulai gitu ya, dari dalam dirinya sendiri berbicara, kita observasi anak ini, gitu ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, sudah ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini menjadikan anak supaya tidak minder, terutama beban mental, gitu ya. Selanjutnya adalah, nah ini kita masuk pada keyakinan kelas, Ibu. Yang baru mendengar mungkin agak janggal ya. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kan begitu. Kok bukan peraturan kelas? Ya. Nah, di sini kita bahas mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Gini, kita baca bersama-sama yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Ibu-ibu? Kok kita memiliki peraturan yang ada dalam diri kita itu pakai helm biar mengendarai kendaraan roda 2 itu tidak ditilang polisi, begitu ya? Biar aman, kan begitu? Agar selamat, yang paling penting tidak ditilang, gitu ya biasanya. Itu muncul dari lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, itu yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti
Nah, ibu-ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita sudah memiliki keyakinan seperti itu, iya, pergi pakai motor harus pakai helm, surat-suratnya lengkap. Itu termasuk keyakinan kita, gitu kan? Itu keyakinan kita. Itulah keyakinan, gitu ya. Kalau keyakinan itu muncul atau sadar dengan adanya keamanan itu, gitu ya, berdasarkan konsekuensi. Kalau tidak bawa surat ditilang Pak polisi, apalagi tidak pakai helm harus melakukan sidang, gitu ya, atau menebus berapa, gitu. Nah, peraturan itu lebih memaksa dengan adanya hukuman. Biasanya seperti itu ya. Nek peraturan itu nek orang mematuhi dihukum, gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah ada dalam diri kita, itu mesti kita laksanakan dari lubuk hati yang paling dalam. Begitu Ibu ya. Intinya di sini adalah hukuman dan konsekuensi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi kalau anak TK itu kita yang berusaha untuk membuat keyakinan itu berupa gambar dan tulisan, gitu. Karena kita masih TK, beda dengan yang sudah SMA dan SMP, mulai SD ya, SD sudah bisa menulis, SD, SMP, SMA sudah bisa menulis. Tapi kalau untuk kita, kalangan kita itu pakainya gambar dan tulisan. Nah, ini contohnya kemarin saya ketika membuat keyakinan kelas, gitu ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas saya kemarin untuk bisa dipahami, gitu ya. Ibu-ibu sekalian supaya tidak mengantuk, gitu ya. Kita ini praktek untuk membuat keyakinan kelas supaya ibu-ibu sekalian paham. Ini contoh saya. Kemudian selanjutnya sambil melihat itu contohnya untuk anak-anak TK, ya, ibu-ibu boleh praktek langsung. Di sini saya punya gambar dan ibu-ibu berkelompok ya. Jadi tiga kelompok kecil, gitu ya. Jadi 3 kelompok kecil ini nanti berdiskusi, gitu ya. Berdiskusi dengan membuat keyakinan kelas berupa gambar ini. Ini saya bawa gambar beserta tulisannya, ya. Nanti ibu-ibu berkelompok jadi 3 untuk mempraktekkan memilih keyakinan mana yang ibu-ibu sepakati dengan kelompok kecil tersebut. Boleh pilih, misalkan apa saja boleh. Nanti kita sepakati bersama setelah kita tempel di sini. Nah, setelah kita tempel di sini, nanti bisa disepakati bersama. Kalau untuk anak TK, kan belum bisa baca ya, rata-rata. Kita yang membacakan. Nah, kalau sudah disepakati, ibu-ibu boleh maju, boleh menempel sesuai dengan keyakinan ibu-ibu sendiri. Ini ya, pilih yang mana boleh, pilih yang mana boleh. Nanti saya yang membacakan, gurunya yang membacakan. Nggak boleh langsung maju yang sudah sepakat dengan keyakinannya masing-masing. Ya, silakan boleh maju. Bu Haryati ya, Bu Haryati bisa ditempel. Nah,
panjenengan yang ini boleh ditempel di sini. Nah, seperti ini kita membuat keyakinan kelas untuk anak gitu ya. Keyakinan kelas bisa, oh ya, Bapak 3 terima kasih. Nah, ini nanti kita bacakan, kita modif sedemikian rupa gitu ya. Nah, kita modif sedemikian rupa ini seperti ini supaya mudah diingat oleh anak ketika menyepakati keyakinan kelas tadi. Begitu ya. Nah, setelah disepakati bersama dan setelah kita bacakan keyakinan kelas hari ini, kita sudah menyepakati satu, ada 5 misalkan ya. Ini ada 5. Ada 5 misalkan. Kita sepakati berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, kita tempel supaya anak-anak ingat, teringat. Waduh, iya. Kemarin itu pas waktu buat keyakinan tuh aku yang membuat. Iya, kalau kita ya. Jadi kita harus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Apabila anak ini melanggar, bisa kita ingatkan dengan konsekuensi tadi, gitu ya. Bukan hukuman atau paksaan, gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Nah, oh iya, kemarin itu saya menyepakati kalau harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Sudah paham ya, Ibu sekalian? Nah, sudah paham tentang keyakinan kelas ini. Kemudian selanjutnya adalah masuk pada pokok pembahasan. Nah, ini tabel pendalaman keyakinan kelas. Ada macam-macam tabelnya, ada bentuk Y, ada juga bentuk T, gitu ya. Bisa menambah pemahaman kita tentang keyakinan kelas. Kemudian sedikit lagi, nah ini peraturan, antara peraturan dan keyakinan kelas. Bisa kita lihat ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira peraturan apa keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan sebagai kita harus bertanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab keyakinan kelasnya itu kita tulis yang tadi atas dasar anak-anak pilih gambar dan tulisan gitu ya. Kita menyimpulkan, oh ini termasuk bertanggung jawab. Jadi yang ditulis bertanggung jawab saja karena sudah masuk pada tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini juga keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga termasuk menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa kita sepakati bersama dengan anak-anak tadi, gitu ya. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas, kita berada pada poin segitiga restitusi. Nah, ini dulu untuk menghindari hukuman dan penghargaan yang kita berikan kepada anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Sebagai contohnya, segitiga restitusi, gitu ya. Itu ada tiga poin yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan bertanya kepada anak, memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu. Ini contoh realnya gitu ya. Ketika ada anak yang ketika kita melihat ada anak kita naik di dalam loker, naik di atas loker gitu ya. Naik di atas loker ini kita melihatnya ada anak seperti itu. Woi, lincah sekali ya ini ibu ya. Nah, sangat lincah sekali. Ini anak didik kita. Pas saya sendiri yang menemui ada anak naik di atas loker. Kemudian kita dekati dengan cara yang tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Gitu ya. Pasti semua ibu-ibu sudah paham kalau ada anak yang seperti itu. Tentang ini, menstabilkan identitas tadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ibu-ibu, saya kira sampai di sini ya tentang segitiga restitusi. Terakhir adalah ini. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini sebentar. Nah, sudah dijelaskan dari awal sampai akhir gitu ya tentang ini yang masih belum dilihat ya, masih belum begitu terlihat tentang 5 posisi kontrol tadi ya. Mana anak yang suka dan tidak suka, mana anak yang menarik dan tidak menarik. Jadi kita bisa memposisikan anak itu dengan pembelajaran yang berpihak pada anak. Intinya seperti itu ibu-ibu, gitu ya, dengan 5 posisi kontrol tadi, yaitu kita memposisikan diri kita sebagai penghukum gitu. Nah ini sebentar tadi ya, mana tadi? Kembali tentang kita memposisikan diri tentang penghukum gitu ya. Ciri khas penghukum itu kan, ciri khas penghukum itu adalah nadanya tinggi. Ciri khas penghukum itu nadanya tinggi. Bahasa tubuhnya itu biasanya matanya melotot ya, jari telunjuk, nunjuk gitu kan. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, dan membuat anak merapat, mendekat pada anak. Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman itu murid akan merasa akrab dengan guru biasanya ya. Kemudian selanjutnya pemantau itu guru sebagai mengawasi anak-anak. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Nah, guru sebagai manajer
Di sini kita menyimpulkan mengenai kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Ternyata setelah kita belajar pembelajaran yang berpihak pada murid tadi ya di awal, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, perbedaan antara hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas dengan 5 posisi kontrol, restitusi dan segitiga restitusi. Cukup sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ya? Ya, besok kita boleh mengadakan sharing-sharing lagi, walaupun tidak resmi, tidak dibuka oleh kepala sekolah pun tidak apa-apa ya, Ibu. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kami siap gitu ya sebagai guru penggerak yang akan dimintai misalkan pendapat ini sharing, bukan berarti kami lebih pandai, tapi minimal ada modul yang sudah saya dapatkan, tapi tidak hanya paham teorinya saja gitu ya, namun disertai dengan tindakannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Ditutup dengan foto saya yang cantik. Semoga kita bisa mengambil pengalaman dan pembelajaran tentang tema kali ini dengan segera kita terapkan di dalam sekolah kita tercinta ini, PAUD IT Abu Bakar As-Siddiq Juwana. Kita tutup. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan kekurangan saya yang belum berkenan di hati. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup